Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Ustazah Lali menyapa dari rumah di hari Sabtu tanggal 6 Februari tahun 2021. Nah, teman-teman, harusnya kelompok 1 hari ini berangkat ke sekolah untuk belajar bersama Ustazah Lali di kelas dan juga teman-teman yang lain. Tapi karena ada peraturan baru dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, bahwa di tanggal 6 dan tanggal 7 besok semua warga Jawa Tengah diharapkan untuk bisa tetap di rumah saja untuk memutus penyebaran mata rantai corona ya, supaya pandemi ini diharapkan bisa berakhir dan teman-teman bisa berangkat ke sekolah seperti biasanya dalam keadaan normal dan tanpa ancaman ya. Nah, hari ini Ustazah Lali ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar masih tentang pekerjaan ya, yaitu tentang petani. Teman-teman, petani itu apa sih? Petani itu adalah orang yang bekerja di sawah. Nah, kebetulan nih teman-teman sudah pernah main ke rumahnya Ustazah Lali semua kan? Nah, di rumahnya Ustazah Lali itu kanan, kiri, belakang, depannya itu adalah sawah. Jadi setiap hari Ustazah Lali selalu melihat petani yang pergi ke sawah. Petani akan pergi ke sawah pagi-pagi, kemudian dia akan pulangnya sore. Petani itu kalau masa musim tandur ya, masih musim menanam, petani itu akan mencangkuli ladangnya, mencangkuli sawahnya, kemudian supaya tanahnya itu menjadi subur, kemudian nanti akan ditanami oleh padi ya, oleh ketela mungkin, kacang dan lain sebagainya. Nah, kebetulan nih di sawahnya Ustazah Lali di samping di sebelah utaranya ada tanaman ketela, ada tanaman singkong dan ada tanaman jagung di belakang ya. Kalau tanaman padinya ada di depan sana ya. Nah, teman-teman, alatnya petani itu apa aja sih? Ternyata alat-alatnya petani itu butuh apa teman-teman? Cangkul ya, kemudian pembajak, kemudian ada sabit, kemudian ada yang namanya ani-ani, itu untuk menggiling padi. Hari ini teman-teman akan belajar di satu majalah KLK dan juga buku tulis. Yuk kita buka dulu bukunya. Nah teman-teman, yuk kita mulai belajar majalah KLK-nya. Dibuka ya halaman 4 dan halaman 5. Ini halaman 2 sudah pernah kita kerjakan, dan inilah halaman 4 dan halaman 5. Ini 4 ya, kemudian ini halaman 5. Nah teman-teman, punya Ustazah Lali sudah dikerjakan karena untuk contoh ya, coba dilihat di sini ada yang atas dulu ya. Di sini ada tulisan, ada kata yang bisa dibaca jambu, apel, pisang, nanas. Nah tugasnya teman-teman di sini untuk melingkari buah-buahan yang sesuai dengan kata yang melambangkannya. Di sini ada jambu. Mana buah jambunya? Nah, kebetulan di sini ada 2 buah jambu, jambu air dan jambu biji. Jadi nanti untuk yang jambu air dilingkari, yang jambu biji juga dilingkari ya. Kalau ini perlu dilingkari enggak? Ini buah jambu apa bukan? Bukan ya, ini bukan matahari jadi tidak perlu dilingkari. Kemudian yang nomor 2 ada apel. Ini mana ya yang buah apel? Ini buah apa teman-teman? Kalau ini anggur. Ini apa ya? Kalau ini mungkin biji kacang, dan ini ada buah apelnya. Karena di sini bacanya apel, berarti yang dilingkari adalah buah apelnya saja, kemudian diwarnai. Kemudian di sini ada pisang, bacanya pisang. Mana buah pisang? Udah ketebak ya, buah pisang yang paling depan sendiri. Kalau yang tengah apa? Cabai. Kalau yang paling belakang semangka. Nah, di sini ada tulisan NANAS. Nanas ya. Nanas. Mana buah nanas? Teman-teman pasti sudah kenal nih mana yang buah nanas. Nanti tinggal dilingkari kemudian diwarnai. Nah, kalau sudah kita ke bawahnya nih ada seorang petani yang ingin pergi ke kebun tomatnya. Nah, mau melewati jalan, melewati ada kebun bunga, kemudian ini ada kebun pepaya, ada kebun bunga lagi, dan ada kebun nanas. Jangan sampai terjebak ya, jangan sampai kesasar. Jadi petaninya nanti dikasih tahu jalannya menggunakan lingkaran-lingkaran ya, menggunakan lingkaran-lingkaran, kemudian berbelok-belok sampailah di kebun tomat. Nanti kalau sudah sampai kebun tomatnya saja yang diwarnai, petaninya juga ikut diwarnai. Bisa ya? Nah, ini yang di halaman 4. Kalau yang di halaman 5, kita yang ke bawah dulu teman-teman. Habis dari kebun tomat, kita ke kebun yang lainnya. Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk memberi tanda cawang pada tanaman yang batangnya keras ya. Ini ada pohon palem nih, ada pohon palem yang mirip dengan pohon kelapa. Di sini kemudian ada pohon tebu.
Kemudian di sini ada pohon rambutan dan di sini ada pohon pisang. Teman-teman, batang yang keras kira-kira tanaman apa aja ya? Otomatis ada pohon palem yang sama seperti pohon kelapa itu batangnya keras. Kemudian pohon tebu juga keras ya, berarti dikasih tanda cawang, kasih tanda cawang juga. Kemudian pohon rambutan, di rumah punya rambutan. Nah, di sini batangnya juga keras, dikasih tanda cawang. Nah, kalau pohon pisang nih, karena batangnya ini lunak, jadi dia nggak keras ya. Kalau nggak keras, dikasih tanda silang seperti ini. Paham ya? Kalau sudah nanti yang batangnya keras, tinggal diwarnai. Kemudian ke atas nih teman-teman. Nah, setelah kita semua belajar tentang buah-buahan, kemudian kebun tomat dan tanamannya berbatang keras, dan semua tanaman ini, buah-buahan ini adalah ciptaannya Tuhan, ciptaannya Allah, oleh petani ditanam sehingga menjadi tanaman yang subur, berbuah, dan kita bisa nikmati buahnya, tomatnya, padinya, ketelannya, jagungnya, dan yang lain sebagainya. Jadi kita harus mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah karena telah menciptakan semuanya. Nah, di sini ada lafaz teman-teman, bunyinya alhamdulillah. Nah teman-teman, nanti silakan kaligrafi di atas ini bisa diwarnai sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Tidak harus sama seperti punya Ustazah Leli. Ustazah Leli malah akan semakin senang jika teman-teman mau menciptakan ide sendiri untuk mewarnai kaligrafi tersebut ya. Yuk semangat belajarnya. Mohon maaf suaranya Ustazah balapan dengan hujan ya. Nah teman-teman, setelah semuanya selesai dikerjakan, jangan lupa masih ada satu tugas lagi, yaitu teman-teman belajar menghafal hadis tentang keutamaan mencari ilmu. Hadis keutamaan mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Amin. Nah teman-teman, silakan dihafalkan dengan baik, lupa diwarnai yang rapi ya. Semangat belajarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.